Marilah kita mencari Tuhan melalui doa. Bapa kami di surga yang penuh kasih. Betapa istimewanya kesempatan bisa berada di dalam bait-Mu. Mencari suara-Mu, untuk mendengarkan perkataan-Mu diucapkan melalui firman-Mu. Kami mohon, Bapa, agar roh yang sama yang telah mengilhami firman-Mu yang suci, datang menerangkan kepada kami di pertemuan ini. Kami menyadari kemampuan manusia tidak cukup untuk memahami hal-hal besar tentang firman-Mu. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan-Mu. Dan kami berterima kasih, karena Engkau telah berjanji Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami. Sebab kami memohon melalui nama yang mulia dan penuh kuasa, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita hari ini adalah Kehidupan dan Kematian di dalam Bait Suci. Dan saya ingin mengawalinya dengan membacakan dua ayat yang terdapat di Kejadian 1 ayat 26-27. Tidak diragukan lagi ayat-ayat ini semua kita pasti sudah mengenalnya. Ini berbicara mengenai penciptaan leluhur kita yang pertama, Adam dan Hawa. Dikatakan di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di ayat ini, kita menemukan, seperti yang saya katakan sebelumnya, kisah penciptaan Adam dan Hawa di dunia yang sempurna. Alkitab katakan mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pada waktu itu, tidak ada dosa di dunia ini. Dengan demikian tidak ada kematian juga. Malah, Alkitab menggambarkannya begitu jelas bahwa rencana Tuhan adalah agar Adam dan Hawa dan seluruh umat manusia boleh hidup selamanya. Tuhan tidak merencanakan siapapun di planet ini untuk mati. Maksud rencana Tuhan adalah manusia memantulkan gambar dan rupanya dan hidup untuk selamanya. Tapi manusia bukan akan hidup selamanya karena memiliki semacam jiwa yang baka. Alkitab sangat jelas bahwa ada rahasia untuk kelangsungan hidup manusia yang terus-menerus. Anda tahu, Tuhan telah menempatkan sebuah pohon tertentu di Taman Eden, yang disebut pohon kehidupan. Marilah kita baca mengenai pohon itu di Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9. Dikatakan di sana, dan dari dalam tanah, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon, yang indah dipandang dan yang baik untuk dimakan buahnya. Sekarang perhatikan, dan pohon kehidupan juga ada di tengah-tengah taman itu. Dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita akan bahas pohon yang kedua nanti. Tapi perhatikan, di sini dikatakan pohon kehidupan juga ada di tengah-tengah taman itu. Alkitab juga sangat jelas menyatakan bahwa agar Adam dan Hawa boleh hidup terus, mereka harus terus-menerus makan dari pohon kehidupan ini. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki kebakaan jiwa yang memungkinkan mereka hidup selamanya. Sumber hidup mereka bukan dari dalam diri mereka. Sumber hidup mereka dari luar pada suatu pohon. Bayangkanlah pohon kehidupan ini semacam charger baterai. Dan Adam dan Hawa harus datang secara teratur. Kemungkinan besar setiap bulan, nanti saya berikan alasannya. Mereka harus datang dan makan dari pohon kehidupan ini. Dengan cara ini, baterai mereka akan diisi. Anda bertanya, mengapa dikatakan setiap bulan? Oleh sebab dalam Wahyu 22 ayat 1-2, bila segala sesuatu sudah dipulihkan, pohon kehidupan ini mengeluarkan buahnya setiap bulan. Sepertinya Alkitab memberikan indikasi bahwa setiap bulan, Adam dan Hawa harus datang ke pohon kehidupan untuk makan sumber hidup ini, agar baterai atau energi mereka boleh diisi. Saya ingin membacakan dua pernyataan, keduanya ditulis oleh Ellen White.
di mana dia berikan beberapa komentar mengenai pohon kehidupan ini. Di dalam bukunya, Healthful Living, halaman 45, tertulis pernyataan yang bermakna ini. Pohon kehidupan memiliki kuasa untuk melanjutkan hidup. Dan kita tahu, Tuhan telah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, agar mereka tidak terus makan dari pohon itu dan hidup selamanya. Jadi, pohon itu memiliki kemampuan, yaitu kemampuan memberi hidup. Jadi dikatakan, pohon kehidupan memiliki kuasa untuk melanjutkan hidup. Dan, selama mereka, maksudnya Adam dan Hawa, makan dari pohon itu, mereka tidak akan mati. Hidup manusia antediluvian, yaitu mereka yang hidup sebelum air bah, sangat panjang karena kuasa pemberi hidup yang dimiliki pohon ini, yang telah diwariskan kepada mereka dari Adam dan Hawa. Dan Alkitab katakan manusia yang hidup di zaman sebelum air bah, ada yang hidup hingga usia 930, 962, 969. Karena mereka memiliki tubuh yang paling dekat kepada energi yang telah diterima Adam dan Hawa dari tangan Sang Pencipta. Di buku Patriarchs and Prophets, Para Bapa dan Nabi, halaman 60, terdapat pernyataan lain yang juga bermakna. Patriarchs and Prophets, salah satu buku kegemaran saya yang berisikan sejarah Alkitab. Mulai dari kejatuhan Lucifer di surga terus hingga ke zaman kerajaan Israel. Dan inilah pernyataan itu, agar manusia memiliki hidup terus-menerus. Manusia harus terus makan dari pohon kehidupan. Hilangnya asupan vitalitas ini, maka sedikit demi sedikit mengurangi hidup hingga akhirnya kehidupan pun habis. Jadi, sumber pemberi hidup kepada manusia tidak ada di dalam dirinya sendiri. Sumber pemberi hidup kepada manusia ada di luarnya, di pohon Tuhan. Manusia tidak memiliki jiwa yang kekal yang akan membuatnya bisa hidup terus-menerus selamanya. Alkitab katakan, agar manusia bisa hidup terus, dia harus terus makan dari pohon kehidupan. Nah, kita baca ada sebuah pohon yang lain di Taman Eden. Dan pohon itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Mari kita baca di Kejadian 2 ayat 15-17, Kejadian 2 ayat 15-17. Dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan, engkau akan mati oleh maut. Yah, saya tidak tahu apakah ada cara mati yang lain. Tetapi yang dikatakan Tuhan adalah, engkau benar-benar akan mati jika engkau makan dari pohon ini. Nah, mengapa Tuhan menempatkan pohon itu di Taman Eden? Hanya agar Dia bisa memberi manusia kebebasan memilih. Anda lihat, seandainya Tuhan tidak taruh pohon ini di dalam Taman Eden, manusia hanya punya satu pilihan, yaitu melayani Tuhan. Tapi, dengan menempatkan pohon ini di Taman Eden, Tuhan menunjukkan bahwa Dia memberi manusia potensi untuk mau mematuhi apa yang dikatakan Tuhan. Tapi Dia juga beri potensi berkata, tidak kepada Tuhan, dan untuk memilih bertentangan dengan Tuhan. Dengan kata lain, pohon pengetahuan baik dan jahat jelas menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Nah, sangatlah penting untuk menyadari bahwa Tuhanlah yang menentukan asas dari peraturan. Tuhanlah sumber dari semua penentu aturan moral. Tuhanlah yang berkata, tidak makan dari pohon itu adalah baik. Dan memakan dari pohon itu, adalah jahat. Tuhan tidak berkata kepada manusia, pilih saja pohon mana engkau tidak mau makan, itu tidak masalah bagiku. Tuhanlah yang menentukan peraturan moralnya. Nah, ada keterangan yang amat sangat penting dari satu perintah yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Jangan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebenarnya dalam satu perintah ini, terkandung semua prinsip dari 10 hukum. Marilah kita membaca dari kitab Yakobus 2 ayat 10. Saya ingin tunjukkan kepada Anda suatu prinsip yang sangat penting yang kita temukan dalam Alkitab. Dan saya percaya, Saudara Immanuel telah membaca ayat ini dalam seri evangelis kita.
Dikatakan di Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap apa? Ia bersalah terhadap seluruhnya, jadi dengan kata lain, di dalam satu perintah ini, sebenarnya terkandung semua prinsip dari 10 hukum. Dan ketika Hawa memutuskan untuk makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, sebenarnya dia telah melanggar semua prinsip dari 10 hukum. Saya mau memberikan beberapa contoh agar Anda bisa memahami apa yang saya maksudkan. Ketika Hawa memutuskan untuk makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, apakah dia berpikir dia akan menjadikan dirinya Tuhan? Ya. Karena si ular berkata kepadanya, kamu akan menjadi seperti apa? Seperti Allah. Apakah Hawa melanggar hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Tentu saja. Bagaimana dengan hukum ketiga, tentang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Apakah Hawa telah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Sesungguhnya, ya, karena dalam pernyataan yang diucapkannya kepada si ular, dia berkata Tuhan melarang kami memakan dari pohon itu, bahkan menjamahnya pun. Tuhan tidak berkata mereka tidak boleh menjamah pohon itu. Tuhan katakan bahwa mereka tidak boleh apa? Mereka tidak boleh makan dari pohon itu. Hawa telah menempatkan kata-kata yang tidak dikatakan Tuhan sebagai perkataan Tuhan. Coba saya tanya, apakah Hawa sudah melanggar kehormatan Sang Khalik? Tentu saja, di sana juga ada prinsip hukum keempat. Hukum keempat memusatkan perhatian kepada Sang Khalik. Apakah Hawa mendatangkan kematian kepada dunia dengan dosanya? Tentu saja, karena upah dosa ialah maut. Coba saya tanya, apakah dia mencuri ketika dia makan dari pohon itu? Ya, karena buah itu bukan miliknya. Apakah Hawa mengingini? Ya, kata itu benar-benar dipakai di sini. Dia mengingini buah itu karena dia menyangka dia bisa menjadi bijak. Selain itu, dia juga telah melakukan perzinahan rohani karena Alkitab melambangkan hubungan kita dengan Tuhan sebagai hubungan perkawinan. Apa yang terjadi jika kita memilih orang lain sebagai pasangan kita dan bukan Tuhan? Apa namanya itu? Perzinahan. Jadi Hawa juga melanggar hukum ketujuh dengan memilih katakanlah, seorang kekasih yang lain, dalam hal ini setan. Jadi dengan kata lain, dalam satu perintah ini, sesungguhnya terangkum semua prinsip 10 hukum. Dengan mematuhi satu perintah ini, berarti Adam dan Hawa mematuhi semua hukum Tuhan. Nah, ada satu prinsip yang sangat penting yang perlu kita ingat sementara kita mendalami kisah ini. Mari ke 1 Yohanes 3 ayat 4. Ayat ini sudah dibaca pagi tadi dalam presentasi kita. Dan kita akan membacanya lagi. Saya yakin ayat ini akan kita baca beberapa kali selama seminar ini. 1 Yohanes 3 ayat 4, di sini dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Versi King James menyebutkan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Saya mau bertanya, apakah awalnya sudah ada hukum di Taman Eden yang bisa dilanggar oleh Adam dan Hawa? Tentu saja, karena dosa adalah pelanggaran hukum. Adam dan Hawa tidak mungkin berbuat dosa kecuali di sana sudah ada hukum. Sekarang saya mau Anda memperhatikan juga Roma 6 ayat 23. Bagian pertama dari Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah apa? Upah dosa ialah maut. Saya mau Anda perhatikan urutannya. Apakah Tuhan memberikan perintah yang mencakup semua prinsip dari 10 hukumnya kepada Adam dan Hawa? Tentu saja. Apakah Tuhan berharap Adam dan Hawa mematuhi hukumnya? Tentu saja. Ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan, apakah itu? Itulah dosa, yaitu pelanggaran hukum. Dan ketika mereka telah berdosa, Alkitab berkata, upah dosa ialah apa? Maut. Tidak akan ada kematian jika tidak ada dosa. Dan tidak akan ada dosa kecuali ada apa? Kecuali ada hukum Tuhan. Jadi dengan kata lain, dalam satu perintah ini, terkandung semua prinsip dari hukum suci Tuhan. Sekarang kita perlu menyimak pencobaan yang pertama dari Adam dan Hawa. Karena kejadian itu merupakan bayangan dari apa yang terjadi di surga. Sewaktu Lucifer memutuskan untuk berdosa melawan Tuhan. Mari kita ke Kejadian 3, dan kita akan mempelajari secara mendetail 6 ayat yang pertama dari Kejadian pasal 3.
Sekarang, harus saya katakan bahwa setan adalah seorang ahli jiwa yang ulung. Setan itu ahli dalam permainan mental. Dengan kata lain, dia bisa membuat kesalahan tampak persis seperti kebenaran. Dia bisa mempermainkan pikiran kita. Satu-satunya perlindungan yang dimiliki Adam dan Hawa adalah semata-mata mematuhi perintah Tuhan. Selama mereka mematuhi perintah Tuhan, mereka selamat. Tapi sewaktu mereka mulai berdialog dengan setan, setan mulai mempermainkan pikiran Hawa. Dan siapa saja yang terlibat permainan mental dengan setan, akhirnya akan dikalahkan. Sekarang coba kita perhatikan di kitab Kejadian 3 ayat 1. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah setan berusaha melibatkan Hawa dalam suatu percakapan. Jadi apa yang akan dilakukan setan adalah, dia dengan sengaja salah mengutip sesuatu yang dikatakan Tuhan. Karena dia tahu Hawa akan segera bereaksi untuk meralatnya dan berkata, "Tidak, bukan begitu yang dikatakan Tuhan." Jika ada orang yang mengatakan sesuatu yang salah, apa Anda lakukan? Anda akan berkata, "Bukan begitu, itu salah," dan Anda meralatnya. Perhatikan Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kata ular kepada perempuan itu, "Apakah Tuhan sesungguhnya berkata, engkau tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini?" Bukankah setan sengaja salah mengutip apa yang dikatakan Tuhan? Tentu saja, Tuhan katakan, "Jangan makan dari pohon ini." Tuhan tidak berkata, "Tidak boleh makan dari semua pohon dalam taman ini." Setan berusaha berbuat apa di sini? Dia mencoba membuat Hawa terlibat dalam percakapan. Dia tahu Hawa akan bereaksi dengan berkata, "Tidak, tidak, tunggu dulu, itu bukan yang dikatakan Tuhan." Bukankah demikian yang terjadi di dalam kisah ini? Tentu saja, perhatikan Kejadian 3 ayat 2-3. Hawa sekarang akan meralat pernyataan yang salah. Dikatakan di ayat 2 ini, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Hawa berkata, "Kamu salah paham, yang kamu katakan itu tidak tepat. Kami boleh makan buah-buah dari taman ini." Tapi sekarang Hawa menambahkan sesuatu yang tidak disinggung setan. Hawa menambahkan apa akibatnya menurut Tuhan, jika mereka makan dari pohon tersebut. Perhatikan apa kelanjutan kata-kata Hawa di ayat 3. Tapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, "Jangan kamu makan. Ataupun jamah buah itu, nanti kamu mati." Jadi apa yang dilakukan Hawa? Pertama, dia meralat kesalahan yang dibuat setan. Dan kedua, Hawa menambah penjelasan yang Tuhan katakan tentang akibatnya jika memakan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kata Hawa, "Tuhan memberitahu kami, bahwa jika kami makan dari pohon itu, kami benar-benar akan, kami benar-benar akan mati." Sekarang, setan berhasil memposisikan Hawa tepat seperti yang dia diinginkan. Perhatikan bohong pertama yang diucapkan setan di sini. Ini kebohongan pertamanya yang nyata. Di Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Apa kata ular kepada perempuan itu? "Kamu adalah baka tidak bisa mati." Itulah yang dikatakannya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, saya mau Anda perhatikan, bahwa pada saat ini Hawa sedang menderita disonansi kognitif, atau bingung karena ada konflik pendapat. Biar saya jelaskan apa maksudnya. Maksud sederhananya, Tuhan mengatakan satu hal, dan ular mengatakan hal yang bertolak belakang sama sekali. Jadi Hawa kehilangan keseimbangannya, bingung. Katanya, siapa yang benar? Apakah Tuhan yang benar, atau ular yang benar? Dengan kata lain, setan menanamkan keraguan dalam pikiran Hawa berdasarkan yang setan katakan. Ketika setan berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati," dia tahu yang akan dipikirkan Hawa berikutnya adalah, "Jika kami tidak akan mati, mengapa Tuhan bilang kami akan mati?" Anda tangkap maksudnya? Apakah setan sedang mempermainkan pikiran di sini? Tentu saja. Kita tidak boleh berdebat dengan iblis. Kita tidak boleh tukar pikiran dengan iblis, dia akan selalu mengalahkan kita. Seharusnya Hawa katakan, "Ya, sepertinya yang kamu katakan benar." Kedengaran masuk akal, logis, tapi kami hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kami hanya mematuhi apa kata Tuhan, kami patuhi firman Tuhan. Itulah jalan kami yang paling aman.
Sekarang, saya mau Anda perhatikan bahwa setan telah menanamkan suatu pikiran dalam benak Hawa, suatu pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah, nah, Tuhan berkata kami akan mati, tetapi ular berkata kami tidak akan mati. Sekarang, jika kami memang tidak akan mati, apa motivasi Tuhan yang tersembunyi dengan memberitahu kami bahwa kami akan mati? Coba saya tanya, apakah setan sudah mempunyai jawaban kepada pertanyaan yang ditanamkannya di pikiran Hawa? Anda lihat, semua ini adalah permainan mental. Setan sedang mempermainkan kemampuan nalar Hawa. Dan ketika Hawa mencoba mendengarkan penjelasan setan, dia sudah terjebak. Seharusnya Hawa lari dari pohon tersebut. Sekarang, saya mau Anda perhatikan apa yang dikatakan setan di Kejadian 3 ayat 5, setan berkata, jadi kamu ingin tahu mengapa Tuhan katakan kamu akan mati padahal kamu tidak akan mati, betul kan? Kamu ingin tahu kan, Hawa? Dan Hawa berkata, ya, katakanlah kepadaku. Di ayat 5, setan mengatakan kepadanya, tapi Allah mengetahui. Setan berkata, Tuhan tahu sesuatu yang dia tidak mau kamu tahu. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, apa? Matamu akan terbuka. Apa yang dia atau iblis katakan? Tuhan mau kamu menjadi, apa? Dia mau kamu menjadi buta? Ada informasi berharga yang Tuhan sembunyikan dari kamu. Tuhan mau kamu buta, Tuhan mau pelayanan buta, dia mau penurutan buta. Karena dia sudah katakan begitu. Sebab itu dikatakan, Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan apa kata-kata berikutnya? Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tadi pagi kita sudah mempelajarinya, bukan? Apa kata Lucifer sewaktu di surga? Aku akan menjadi seperti Yang Maha Tinggi. Sekarang dia berkata, kamu akan menjadi seperti apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Sekarang saya mau Anda perhatikan sesuatu yang sangat penting. Setan tidak mengatakan Hawa akan menjadi seperti Tuhan dalam segala segi. Dia berkata bahwa Hawa akan menjadi seperti Tuhan dalam pengertian yang terbatas. Batas apa? Mari kita selesaikan membaca kalimatnya. Tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bagaimana? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba saya tanya, siapakah sumber dari apa yang benar dan apa yang salah? Siapa yang menentukan standar mana yang benar dan mana yang salah? Tuhan, di luar dari diri kita. Tuhan berkata, jangan makan dari pohon itu, karena jika kamu makan dari pohon itu adalah jahat. Baik berarti tidak memakannya, jahat berarti makan dari pohon itu. Tuhan yang menentukan peraturannya. Dan tentu saja dalam peraturan itu terkandung semua prinsip dari 10 hukum. Sekarang, saya mau Anda perhatikan bahwa sumber dari peraturan prinsip, bukan di dalam Hawa, tapi di luar diri Hawa di dalam Hawa. Tapi apakah yang setan katakan kepada Hawa? Dia berkata, dengarkan, kamu bisa menjadi seperti Tuhan. Tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Tanpa bergantung pada Tuhan untuk memberitahumu apa yang baik dan apa yang jahat. Tahukah Anda ini adalah individu pasca modern yang pertama dalam sejarah dunia? Pendapat-pendapat emerging church, semuanya berasal dari Taman Eden. Pendapat bahwa kita bisa menjadi seperti Tuhan, dalam arti kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa mengacu kepada hukum Tuhan yang objektif dan firman-Nya. Melainkan berdasarkan hati kita sendiri yang memberitahu kita mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah itu hal yang sama yang diperdebatkan Lucifer di surga kepada para malaikat? Masih ingat pernyataan yang saya baca dari Great Kontroversi, kemenangan akhir halaman 499 tadi pagi? Bahwa malaikat tidak perlu hukum apapun, selain hati mereka sendiri. Yang sanggup menunjukkan kepada mereka apa yang benar dan apa yang salah. Hal yang sama dikatakan kepada Hawa. Setan berkata, kamu bisa hidup baka jika kamu makan dari pohon ini. Dan kamu bisa menjadi penentu prinsip-prinsip dasarmu sendiri. Kamu tak perlu bergantung pada Tuhan untuk diberitahukan bahwa ini baik dan itu jahat. Tidak perlu, kamu bisa memutuskan sendiri. Kamu tidak perlu melayani Tuhan secara buta. Kamu bisa menjadi sumber penentu prinsip-prinsipmu sendiri. Malah sebenarnya setan secara tak langsung menyinggung sesuatu yang lebih parah dari ini. Kita harus membaca yang tersirat untuk mengenalnya. Apa yang dikatakan setan sebenarnya adalah ini. Hawa, di waktu yang lampau. Saya pernah makan dari pohon ini.
Dan sewaktu saya makan dari pohon ini, atau di masa lampau, Tuhan telah makan dari pohon ini. Dan ketika Tuhan makan dari pohon ini, Dia menerima kuasa istimewa yaitu kekekalannya. Dan kuasa istimewa ini untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tetapi, setelah Tuhan makan dari pohon itu, Dia tidak mau orang lain memiliki kemampuan tersebut. Maka apa yang dilakukannya adalah mengancam semua orang dengan berkata kepada mereka, "Hei, jangan makan dari pohon itu karena kamu akan mati." Tetapi, menurut setan, sebetulnya Tuhan tahu di dalam hatinya, bahwa jika yang lain ikut makan dari pohon itu, Tuhan nanti akan mendapat banyak saingan. Karena mereka akan memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan. Anda mengerti apa yang dikatakan setan di sini? Inilah suatu penipuan yang nyaris bisa menaklukkan semua. Tentu saja Alkitab memberitahu kita bahwa Adam dan Hawa makan dari pohon itu. Kejadian 3 ayat 6 dikatakan di sini. Jadi, pada waktu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, saya ingin Anda perhatikan inderanya ikut terlibat. Waktu dia lihat pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Coba saya tanya, memberi pengertian dalam hal apa? Menarik hati karena memberi pengertian. Apa yang dikatakan setan? Memberi pengertian dalam hal apa? Dalam memutuskan sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. Memberi pengertian. Dikatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa Anda mengerti apa yang terjadi di sini? Maka sekarang Adam dan Hawa telah berdosa. Mereka kehilangan, katakanlah, jubah kebenaran rohani mereka. Dan karena mereka telah kehilangan jubah kebenaran rohani mereka, sesuatu sekarang terjadi pada mereka. Perhatikan Kejadian 3 ayat 7. Di sini kita temukan akibat pertama dari dosa Adam dan Hawa. Dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebelumnya mereka tertutup oleh jubah cahaya, bukan pakaian buatan. Tapi sekarang jubah cahaya itu lenyap. Jubah kebenaran rohaninya hilang lebih dahulu. Akibatnya hilanglah jubah cahaya yang sebenarnya. Dikatakan, terbukalah mata mereka berdua. Dan tahu mereka telanjang. Lalu mereka menyamak daun pohon ara. Dan membuat cawat. Bagaimana Adam dan Hawa mencoba menangani masalah ketelanjangan mereka? Mereka membuat penutup dari apa? Dari daun ara. Nah, daun ara itu melambangkan apa? Konteks cerita itu katakan bahwa daun-daun ara itu melambangkan alasan-alasan yang diberikan Adam dan Hawa untuk dosa mereka. Sekarang, perhatikan Kejadian 3 ayat 12-13. Tuhan datang dan Dia berkata kepada Adam, "Apa yang sudah kau lakukan?" Perhatikan jawabnya, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang beri dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku memakannya." Adam berusaha untuk apa? Dia mencoba apa? Dia mencoba melemparkan kesalahan, dia mengemukakan alasan untuk dosanya. Lalu Tuhan datang kepada Hawa, di ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Anda lihat, daun-daun ara itu adalah alasan-alasan yang diajukan Adam dan Hawa untuk dosa mereka. Mereka berusaha membenarkan dosa mereka. Tapi tahukah Anda apa yang menarik di sini? Walaupun setelah mereka menutupi diri dengan daun-daun ara, Tuhan datang ke taman dan Dia mencari mereka dan berkata, "Adam, di mana kamu? Hawa, di mana kamu?" Dan laki-laki itu waktu itu sudah tertutup oleh daun ara. Laki-laki itu berkata, "Oh, kami bersembunyi di antara pepohonan di taman karena kami telanjang." Ketelanjangan apa yang kita bicarakan di sini? Bukan hanya ketelanjangan secara fisik. Ketelanjangan fisik timbul sebagai akibat hilangnya jubah kebenaran rohani mereka. Dan Anda tahu apa lagi? Karena mereka telah kehilangan jubah kebenaran spiritual mereka. Mereka kehilangan cahaya yang adalah jubah fisik mereka yang menutupi mereka. Dan akhirnya mereka akan menderita ketelanjangan sesungguhnya yang disebut Rasul Paulus sebagai maut. Mari ke 2 Korintus pasal 5, Rasul Paulus membandingkan kematian dengan ketelanjangan. Itulah ketelanjangan sesungguhnya. Tetapi ada urutannya, pertama-tama kita mengalami ketelanjangan rohani, yaitu dosa. Lalu kita mengalami ketelanjangan fisik, hilangnya jubah cahaya.
Kemudian, akibat dari hal itu adalah ketelanjangan sesungguhnya, yaitu kematian. Maka Adam dan Hawa sedang berdiri di taman dengan gemetar. Mereka berkata, Tuhan telah memberikan kepada kita hukumnya, dan kami telah melanggarnya. Kita telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Kami telah kehilangan jubah kebenaran rohani, kami telah kehilangan jubah cahaya fisik kami. Dan satu-satunya yang menanti kita adalah ketelanjangan sesungguhnya, yaitu kematian. Dan sementara mereka gemetar, Tuhan memberikan janji Injil yang indah ini di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15, ayat kesukaan saya di seluruh Alkitab. Malah saya telah membuat 52 seri seminar dengan lama 1 jam per seminar khususnya mengenai Kejadian 3 ayat 15. Dan bagaimana ayat ini berkembang di seluruh Alkitab. Dikatakan di Kejadian 3 ayat 15, dan Tuhan berbicara kepada si ular yang telah menipu Hawa. Dan memanfaatkan Hawa untuk membujuk Adam berbuat dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dan antara benihmu dan benihnya. Lihat, ini adalah perempuan yang akan mempunyai benih atau keturunan. Sekarang perhatikan akibat akhirnya. Benihnya akan meremukkan. Versi lain katakan, dia akan menghancurkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pahamkah apa yang dikatakan Tuhan di sini? Tuhan berkata, aku akan mengirim satu benih ke dunia ini, yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Dan benih dari perempuan itu akan berperang dengan kamu, yaitu ular. Dalam proses peperangan itu, benih perempuan itu akan dilukai olehmu. Kamu akan mengakibatkan tumitnya sakit. Tetapi setelah kamu menyakiti tumitnya, kakinya akan menginjakmu dan dia akan meremukkan kepalamu. Inilah janji Injil pertama di dalam Alkitab. Inilah janji datangnya seorang Mesias, yang dilahirkan oleh seorang perempuan, menurut Galatia 4 ayat 4. Ketika Adam dan Hawa sedang berdiri gemetaran dengan kaki telanjang. Karena kemungkinan besar mereka tidak mengenakan apa-apa di kaki mereka. Mengira mereka akan mati, mereka akan menderita ketelanjangan sesungguhnya. Di hadapan mereka, Tuhan menantang si ular dan berkata, aku akan mengirim seorang benih yang akan meremukkan kepala ular yang telah menyebabkan kamu berdosa. Saya mau Anda memperhatikan Kejadian 3 ayat 19 setelah Tuhan memberikan janji yang sangat indah ini. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, karena kamu telah kehilangan jubah kebenaran rohanimu. Dan karena kamu telah kehilangan jubah cahaya fisikmu. Kamu akan mengalami kematian sesungguhnya, ketelanjangan sesungguhnya. Perhatikan Kejadian 3 ayat 19. Tuhan berkata kepada Adam katanya, dengan berpeluh mukamu engkau akan makan rezekimu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan kembali kepada apa? Kembali jadi debu. Ini terdengar akhir segala-galanya karena engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tapi, kita perlu membaca 2 ayat lagi selanjutnya. Di mana Tuhan menawarkan harapan kepada Adam dan Hawa. Apakah Anda perhatikan Kejadian 2 ayat 15-17 dikatakan bahwa hari Adam dan Hawa makan dari pohon itu mereka akan mengalami ketelanjangan sesungguhnya? Ketelanjangan rohani mengakibatkan ketelanjangan fisik, yang mengakibatkan ketelanjangan sesungguhnya. Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi Adam dan Hawa tidak mati hari itu. Yang dibicarakan Tuhan adalah kematian terakhir yang tidak akan dibangkitkan lagi. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak mati pada hari itu? Mari bersama saya ke Kejadian 3 ayat 21. Disinilah peran bait suci masuk. Anda tahu pada hari yang sama Adam dan Hawa berdosa. Suatu korban telah dipersembahkan untuk menutupi malu ketelanjangan mereka. Perhatikan Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat untuk Adam dan Hawa, perhatikan ini dibuat untuk mereka. Dan untuk Adam dan istrinya. Tuhan Allah membuat. Siapa yang buat? Dia buat untuk Adam dan Hawa pakaian dari polyester. Bukan, kata-katanya tidak demikian. Pakaian dari katun, bukan. Pakaian dari linen, bukan. Dikatakan di sini, pakaian dari apa? Dari kulit binatang, lalu dia mengenakannya pada mereka. Siapa yang buat?
Tuhan, siapa yang mengenakannya pada Adam dan Hawa? Tuhan, dia membuatnya untuk Adam dan Hawa. Siapa yang melakukannya? Tuhan, saya mau tanya, apa yang harus dilakukan untuk mendapat kulit binatang? Binatang itu harus dibunuh dulu. Anda lihat, terjadi kematian pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa. Seekor domba dikorbankan, dan dengan kulit domba itu, malu ketelanjangan mereka pun tertutupi. Mari saya membacakan suatu pernyataan yang indah yang terdapat di Bible Echo, yaitu sebuah majalah yang terbit pada tanggal 21 Mei tahun 1900. Artikel ini ditulis Ellen White, pemahamannya yang mendalam mengenai apa yang terjadi pada hari itu. Dia katakan, pada saat Adam takluk kepada pencobaan setan, dan melakukan hal yang justru dilarang Tuhan untuk dilakukan, Kristus, Anak Allah, berdiri di antara yang hidup dan yang mati, dan berkata, biarlah hukumannya jatuh padaku. Aku akan mengambil tempat manusia. Berikanlah kepadanya kesempatan lagi. Dosa telah menempatkan seluruh dunia di bawah vonis hukuman mati. Tapi di surga terdengar suatu suara. Berkata, aku telah menemukan tebusan. Bukankah ini adalah suatu pernyataan yang indah? Bahkan dikuatkan oleh Alkitab. Karena 1 Petrus 1 ayat 18-20 katakan bahwa ia, Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan sebagai anak domba. Wahyu 13 ayat 8 berkata bahwa dia telah disembelih sejak awal penciptaan dunia. Bukan secara fisik, namun dia telah dijanjikan untuk disembelih. Ada janji datangnya seorang Mesias. Dengan kata lain, pada hari yang sama Adam dan Hawa berbuat dosa. Yesus berkata, aku sendiri yang akan menanggung hukumannya. Aku akan mati sebagai ganti mereka. Aku akan menjalani hidup yang seharusnya mereka jalani. Dan pada hari itu, ditemukan harga penebusan. Seluruh upacara itu mengacu kepada Yesus Kristus. Dengarkan, seandainya manusia itu secara kodrati tidak bisa mati. Untuk apa Yesus harus datang ke dunia dan mati agar memberikan mereka hidup, kalau mereka telah memiliki kebakaan jiwa? Anda lihat, ketika pendapat kebakaan jiwa itu dijual kepada kita, itu menjadikan Yesus Kristus tidak dibutuhkan lagi. Kita memiliki hidup sebab Yesus mati. Bukan karena kita memiliki kebakaan jiwa di dalam diri kita. Jadi, dengan kata lain, dengan mengajarkan jiwa manusia itu baka, yang Anda lakukan adalah mengecilkan pentingnya arti kematian Yesus untuk memberi kita hidup. Seandainya kita sudah memiliki hidup yang baka, mengapa Yesus harus mati? Untuk memberi kita sesuatu yang memang sudah kita miliki atau sudah kita punyai? Sekarang, marilah kita membahas penggenapan janji itu. Yohanes 19 ayat 23-24. Anda ingat, ketelanjangan rohani mengakibatkan ketelanjangan fisik, yang mengakibatkan ketelanjangan sesungguhnya? Itulah yang layak diterima Adam dan Hawa. Nah, bagaimana mereka bisa lolos dari vonis hukuman mati kekal? Hanya melalui kematian anak domba untuk menutupi malu ketelanjangan mereka. Sekarang perhatikan Yohanes 19 ayat 23-24. Saya mau sampaikan kepada Anda yang mungkin tidak sedap, namun alkitabiah. Anda tahu, ketika para pelukis menggambarkan Yesus di atas salib, biasanya mereka tutupi sehelai kain di bawah perutnya. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus tergantung di antara langit dan bumi, telanjang bulat. Marilah kita baca Yohanes 19 ayat 23-24. Di sini ada suatu simbol yang sangat mendalam. Dikatakan di Yohanes 19 ayat 23, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Dan dikatakan, membaginya jadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan juga jubahnya mereka ambil, dia juga punya jubah yang indah, yang dipakai di sebelah luar pakaian dalamnya. Dikatakan, jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Maka berkatalah mereka itu di antara mereka, janganlah kita mengoyaknya. Tetapi baiklah kita membuang undi atasnya untuk mengetahui siapa yang mendapatkan. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Lalu perhatikan, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Jadi mereka mengambil pakaian dalamnya dan jubahnya. Dan Yesus tergantung di antara langit dan bumi dalam keadaan telanjang bulat. Nah, Anda berkata, ada simbol apa di sini? Coba saya tanya, apakah Allah Bapa melihat Yesus sebagai orang berdosa? Ya, benar. Apakah Yesus menempatkan pada dirinya sendiri ketelanjangan rohani kita yaitu dosa? Dia pasti melakukannya. Alkitab berkata dia menempatkan kutuk itu pada dirinya sendiri.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, 2 Korintus 5 ayat 21. Dengan kata lain, Yesus mengambil ketelanjangan rohani kita. Itu sebabnya di atas salib dia tergantung bagaimana? Secara fisik telanjang bulat. Dan apa yang dideritanya? Dia menderita ketelanjangan yang apa? Ketelanjangan yang sesungguhnya? Demi Adam dan Hawa dan semua keturunan mereka. Itulah Kejadian 3 ayat 21-22 yang ditunjukkan kepada kita. Kematian anak domba untuk menutupi malu ketelanjangan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan malu ketelanjangan kita itu ditutupi? Marilah bersama saya ke Galatia 3 dan kita baca ayat 27. Galatia 3 ayat 27, suatu ayat yang sangat penting. Yang memberitahukan kita bahwa kita ditutupi oleh jubah rohani kebenaran Kristus. Kebenaran yang Dia ciptakan ketika Dia mengambil dosa kita ke atas dirinya sendiri. Dikatakan di Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua, yang apa, yang dibaptis. Dan apa kata berikutnya, kata depan berikutnya? Dalam Kristus, telah apa, telah mengenakan Kristus. Ungkapan, mengenakan, dipakai di dalam perjanjian baru untuk menggambarkan mengenakan pakaian, mengenakan jubah. Jadi, coba saya tanya, saat kapankah kita mengenakan jubah kebenaran Kristus yang dibayarnya bagi kita dengan kematiannya? Kita mengenakannya pada saat dibaptiskan. Anda berkata, Pastor Bor, mengapa pada waktu baptisan? Sederhana sekali, waktu kita dibaptis, yang kita lakukan adalah bentuk miniatur yang kita alami apa yang telah Yesus alami di dunia ini. Yesus mati, Anda setuju kan? Yesus dikuburkan, benar, dan Yesus bangkit. Untuk siapa Yesus melakukan semua ini? Dia melakukannya untuk kita. Dia mati untuk kita, Dia dikuburkan untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa termasuk apa yang dilakukan Kristus? Bagaimana saya dipersatukan ke dalam Kristus? Itulah kata depan yang dipakai. Bagaimanakah saya dipersatukan ke dalam pekerjaan Kristus? Sangat sederhana. Secara simbolis saya menjalankan pengalaman yang sama seperti Yesus, yaitu di dalam baptisan. Apakah tadi pagi Anda melihat upacara baptisan? Apakah Anda lihat pendeta di kolam baptisan dan dia memegang calon baptisan, dan dia berkata, "Saya membaptiskan kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Apa yang dilakukan mereka tersebut sebelum dibenamkan ke dalam air? Tentunya mereka semuanya bernapas, tetapi tepat sebelum mereka dibenamkan ke dalam air, bagaimana? Mereka berhenti bernapas. Apakah kita berhenti bernapas saat kita mati? Tentu saja. Lalu pendeta memasukkan mereka itu ke dalam air. Apakah mereka bernapas di dalam air? Jangan sampai, lihat, di dalam air mereka tidak bernapas. Apakah seseorang yang berada di dalam tanah, dikubur, bernapas? Tidak. Apa yang terjadi? Apa pertama-tama dilakukan seseorang ketika keluar dari air? Mereka menghirup hidup baru, mereka bernapas lagi. Sama seperti ketika Yesus bangkit. Jadi ketika kita dibaptis, kita dipersatukan ke dalam pengalaman Kristus. Kita termasuk di dalam Dia. Apakah Anda paham apa yang saya katakan? Baptisan adalah suatu upacara yang sangat besar. Ada yang menganggapnya itu suatu pilihan. Jika mau dibaptis, itu baik. Tetapi jika tidak mau dibaptis, itu tidak apa-apa. Baptisan adalah penyatuan resmi ke dalam apa yang dilakukan Kristus. Pada saat itu apa yang telah dilakukan Kristus, menjadi milik kita. Karena oleh iman kita telah dilibatkan di dalam Dia, kita mengambil bagian secara simbolis dalam pengalamannya. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kepada kita dikenakan jubah rohaninya. Kita mengenakan Yesus Kristus. Kita berada di dalam Dia. Nah, ini penting. Ada orang bertanya kepada saya, Pastor Bor, apakah Anda takut mati? Jujur saya katakan, tidak. Bahkan ada orang berkata, Pastor Bor, apa Anda tidak takut sering naik pesawat terbang, pesawat itu bisa jatuh? Tahun lalu saya terbang 320.000 kilometer. Itu penerbangan yang sangat banyak. Tahun lalu saya naik pesawat 115 kali, semuanya aman-aman saja. Orang berkata, apakah Anda tidak takut pesawatnya bisa jatuh? Saya tidak takut sama sekali. Karena saya yakin, jika gunanya saya di dunia ini sudah berakhir, saya menerimanya. Jika Tuhan masih punya rencana, malaikat-malaikat akan memegangi sayap pesawat. Dan tidak akan membiarkan pesawat itu jatuh.
Anda berkata, "Mengapa Anda begitu yakin? Mengapa Anda tidak takut mati?" Anda tahu mengapa? Karena saya ada di dalam Kristus. Karena ketika saya dibaptis, ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat, saya di dalam Dia. Dan saat Yesus mati, saat Yesus dikuburkan, saat Yesus bangkit, Dia mengambil hukuman saya bagi dirinya. Ketika saya melewati pengalaman itu, Kristus mengambil kebenarannya, dan ditutupinya saya dengan kebenarannya. Saya tidak lagi di dalam diri saya sendiri, saya ada di dalam Dia. Bukankah itu kabar baik? Itulah yang ditunjukkan dalam Kejadian 3 ayat 21. Ketika domba itu dikorbankan, dan malu ketelanjangannya diapakan? Ditutupi. Jadi, coba saya tanya, di mana sumber hidup kita? Apakah di dalam kita, di dalam kebakaan jiwa? Atau di luar diri kita, di dalam Yesus Kristus? Sumber hidup kita ada di luar, di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam diri kita sendiri. Sekarang saya mau membacakan kepada Anda ayat tentang kebangkitan besar di 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Dan di situ ada suatu ungkapan kecil yang saya ingin Anda perhatikan. Hal ini berbicara mengenai mereka yang mati. Dan kebangkitan yang akan terjadi ketika Yesus datang. Dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dengan suara nyaring penghulu malaikat. Dan dengan sangkakala Allah. Sekarang dengar baik-baik, mereka yang mati. Mati di dalam Kristus, lebih dahulu bangkit. Kapankah kita bersatu di dalam Kristus? Atau kapan kita masuk dalam Kristus? Pada saat kita menerima Dia sebagai juru selamat kita dan dibaptiskan, kita ada di dalam Kristus. Jadi haruskah kita takut kematian? Tidak, karena di sini dikatakan, mereka yang mati dalam Kristus akan apa? Akan lebih dahulu bangkit. Umat Tuhan akan bangkit, yaitu mereka yang berada di dalam Kristus. Harapan hidup kita tidak berada di dalam kita. Harapan hidup kita di dalam Kristus. Kita tidak memiliki kebakaan di dalam diri kita. Kebakaan itu ada di dalam Kristus. Yesus berkata, "Karena aku hidup, kamu pun akan hidup." Dan bait suci jelas menunjukkan lewat jutaan binatang yang dijadikan korban, bahwa upah dosa ialah maut. Dan satu-satunya jalan agar dosa bisa diampuni, adalah ketika dosa dibawa masuk ke dalam bait suci, kehadirat Tuhan lewat darah Yesus Kristus. Segala hormat dan kemuliaan bagi namanya. Lalu setelah Tuhan memberikan janjinya di Kejadian 3 ayat 23, menutupi ketelanjangan manusia. Melalui kematian sang domba, Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Marilah kita baca ini di Kejadian 3 ayat 23-24. Taman Eden itu ibaratnya bilik maha suci. Lalu mereka harus datang ke jalan masuk taman itu dan mereka harus mempersembahkan korban di sana. Anda bertanya, bagaimana Anda tahu itu? Karena di jalan masuk ke taman itu ada kerubim. Itulah tempat tinggal Tuhan. Manusia diusir keluar dari sana. Suatu hari kita akan boleh masuk kembali lagi, melalui Yesus Kristus. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah. Manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dan memakannya, dan ia hidup, bagaimana untuk selama-lamanya? Apakah manusia harus makan dari pohon itu agar bisa hidup selamanya? Tentu saja, berarti dia tidak memiliki kebakaan jiwa. Bila harus terus-terus makan dari pohon itu. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan kerubium ditempatkan sebelah timur Taman Eden. Di mana pintu masuk ke bait suci? Di sebelah timur. Dikatakan, ia menghalau manusia itu dan ditempatkannya kerubim. Sebelah timur Taman Eden. Dengan pedang bernyala-nyala menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Di mana sumber hidup manusia? Itu berada di pohon kehidupan. Dan melambangkan apakah pohon kehidupan itu? Itu melambangkan hidup berada di luar kita, di dalam Yesus Kristus. Jadi Alkitab berkata, tidak ada orang berdosa yang baka. Malah, marilah kita perhatikan apa Alkitab katakan mengenai kebakaan. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16, beritahukan kita siapa satu-satunya yang apa, yang kekal? Di sana kita temukan kata-kata ini, yang akan dinyatakannya sendiri sesuai waktunya. Dia yang adalah satu-satunya penguasa yang terberkati. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan, sekarang perhatikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Saya mau bertanya, bagian mana dari kata satu-satunya yang tidak dipahami di sini? Versi lain berkata, hanya dia sendirilah yang memiliki kebakaan.
Jadi siapakah satu-satunya yang memiliki kebakaan? Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Selanjutnya dikatakan, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pernah melihatnya atau dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Alkitab juga memberitahu kita di Roma 2 ayat 6-7. Bahwa kita harus mencari kekekalan. Jika kita harus mencarinya, berarti kita tidak memilikinya. Karena orang tidak mencari apa yang sudah dimilikinya. Perhatikan apa yang kita dapati di dalam Roma 2 ayat 6-7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mereka bagaimana? Mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan kekekalan? Kita harus apa? Mencarinya. Perhatikan 2 Timotius 1 ayat 10, Alkitab sangat jelas mengenai hal ini. 2 Timotius 1 ayat 10. Kebakaan hanya dinyatakan melalui Injil. Dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 10, dan ini berbicara mengenai rencana keselamatan. Tetapi sekarang telah dinyatakan, oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah melenyapkan maut. Melenyapkan maut, ini bukan mengenai kematian fisik umat, karena orang percaya di dalam Kristus masih harus mati. Ini mengenai ketelanjangan sesungguhnya, maut kekal. Dikatakan, yang telah melenyapkan kematian. Dan membawa, apa? Hidup kekal? Melalui apa? Melalui Injil Yesus Kristus. Perhatikan juga 1 Korintus 15 ayat 53-54. 1 Korintus 15 ayat 53-54. Ayat ini mengatakan dengan sangat jelas, kebakaan harus dikenakan. Kalau kita harus mengenakannya itu berarti kita tidak memilikinya secara alamiah. Dikatakan di sana, Rasul Paulus sedang berbicara mengenai kebangkitan. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati, mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut, bagaimana? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Seandainya manusia sifatnya sudah kekal, mengapa Yesus harus mati untuk memberikan apa yang sudah dimilikinya? Anda lihat, kebakaan adalah salah satu sifat kodrati Tuhan yang tak bisa dipindahkan. Tahukah Anda sifat-sifat kodrati Tuhan yang tidak bisa dipindahkan itu? Misalnya, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, tidak bisa berubah. Dan juga kebakaan. Anda lihat, kebakaan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Jadi apakah kedua kebohongan yang iblis bawa masuk ke dalam Taman Eden? Ada dua kebohongan yang diajarkan bahkan di dalam gereja Kristen masa kini. Kebohongan pertama, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan pendapat bahwa manusia memiliki suatu kebakaan, yang akan hidup terus sekalipun sudah mati. Dan bahkan Tuhan tak dapat menghilangkan atau memusnahkannya karena itu tak dapat musnah. Anda berkata, ya, itu benar, memang orang jahat akan menderita dalam kematian dengan dibakar di neraka secara kekal. Itu bukan kematian. Kematian artinya kehilangan apa? Kehilangan hidup. Mati artinya semata-mata tidak ada kebangkitan lagi. Alkitab berkata, mereka tidur untuk selamanya dan tidak akan bangun. Dan itu mengenai orang-orang jahat. Jadi kebohongan pertama adalah manusia secara kodrati adalah kekal baka. Setan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kebohongan yang kedua, juga diajarkan di mimbar-mimbar Kristen. Dan itu adalah pendapat bahwa kita bisa menjadi seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Ini adalah dasar pemikiran pasca modern. Ini adalah dasar dari pendapat emerging church. Orang berkata, jangan bicara tentang apa yang dikatakan Alkitab. Jangan bicara mengenai sistem etikamu. Saya yakin saya bisa memutuskannya sendiri, mana yang benar dan mana yang salah. Itulah sebabnya di gereja-gereja Kristen ada orang-orang yang berkata, gaya hidup gay atau homoseks itu oke-oke saja. Dan ada orang-orang yang berkata, gaya hidup gay itu tidak boleh. Dan mereka yang percaya bahwa gaya hidup gay itu bisa, berkata, jangan memaksakan etikamu pada kami. Inilah yang kami yakini benar. Coba saya tanya, siapa yang mengatakan mana kebenaran itu? Apakah itu sesuatu yang keluar dari hati kita? Saya tahu yang baik dan yang jahat, saya tidak perlu mengikuti apa yang dikatakan Tuhan?
Tentu saja tidak. Kebaikan dan kejahatan ditentukan di luar manusia yaitu oleh Tuhan. Dalam hukumnya yang suci dan dalam firman-Nya. Dan kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Hanya dengan cara itulah kita bisa benar-benar aman dari perdebatan setan. Jangan berdebat dengan setan. Percayalah Alkitab sebagaimana yang tertulis di sana. Dan mari kita patuhilah Tuhan karena jalan Tuhan selalu adalah jalan yang terbaik. Setan mau manusia berpikir bahwa dengan menyingkirkan hukum Tuhan, manusia akan menjadi benar-benar bebas, kita akan dimerdekakan. Dan kita akan bisa memilih etika gaya hidup kita sendiri. Coba saya tanya, apakah hasilnya selama ini bagus? Lihat saja dunia kita. Perang, berita perang, korupsi, pencurian, penyanderaan, pembunuhan. Bagaimana keadaan dunia ini tanpa firman Tuhan? Setan ingin singkirkan hukum. Dan gereja atau teolog yang berkata bahwa hukum sudah dipakukan di kayu salib. Bahwa kita tidak lagi di bawah hukum tapi kasih karunia. Tuhan tidak lagi menginginkan kita mematuhi hukumnya. Ini semata-mata mengulangi kebohongan yang diucapkan setan di Taman Eden. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, satu-satunya harapan kita untuk hidup terdapat di luar diri kita. Di dalam Yesus Kristus, yang datang dan mati untuk dosa-dosa kita. Dan satu-satunya harapan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Juga berada di luar diri kita, yaitu di dalam hukum Tuhan yang suci dan di dalam firman Tuhan yang suci. Saya berdoa kepada Tuhan bahwa kita bisa hidup sebagaimana cara Yesus hidup. Setiap kali setan datang kepada Yesus, Yesus tidak membantahnya. Yesus tidak berkata, menurut saya begini, atau menurut saya begitu. Yesus cukup berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.